wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jamaah sekalian, teman-teman semua di acara Nunggu Beduk, dan ini adalah waktu yang paling mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung dari hari-hari kita dan dalam keadaan kita sedang berpuasa, khususnya bulan suci Ramadan. Maka yuk kita banyak-banyak doa sambil kita mempelajari kisah di antara para sahabat, bagaimana mereka mempraktekkan wow, keren di dalam kehidupan mereka. Hari ini insya Allah kita akan bahas tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang perjuangannya memang wow, keren. Ujiannya nggak sedikit, ujiannya banyak, Masya Allah. Baik, sebelum itu kita bicara dulu tentang siapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar adalah sahabat yang selalu bersama Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah belum menjadi seorang Nabi dan Rasul. Sudah sangat dekat sebelum Rasulullah menjadi seorang Nabi dan Rasul. Jadi sudah sangat ada kedekatan tersendiri, ada chemistry tersendiri antara baginda Rasul dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan nanti ketika Rasul mendapatkan wahyu yang pertama, orang yang pertama kali masuk Islam dalam keadaan tidak ada rasa kebimbangan, keraguan-raguan gitu kan, itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sampai baginda Rasulullah pernah menyampaikan, "Ma da'utu ahadan, aku tidak pernah mengajak seseorang pun illa kebuatan di dalam hatinya kecuali dia merasakan ada rasa ragu-ragu, wataraddud, dan rasa bimbang, illa Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar." Langsung shadaqta ya Rasulullah, engkau benar. Dari titik pertama beliau membenarkan baginda Rasulullah SAW. Bukan tanpa alasan, karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah paham bahwa Rasulullah itu tidak pernah berdusta, bahkan dalam bercanda pun tidak pernah berdusta. Baik, kisah keren apa yang kita bahas? Inilah orang yang rela jihad maliyah, hartanya dihabis-habiskan untuk membeli para budak. Salah satunya yang terkenal ada Sayyidina Bilal bin Rabah, sampai Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, Abu Bakar Sayyiduna wa ataku Sayyidana. Abu Bakar adalah pimpinan kami, sayyid kami, dan dia telah membebaskan pimpinan kami, yaitu bernama Bilal bin Rabah. Dan dari tangannya pula, beliau satu di antara sahabat yang dijaminkan masuk surga, yang 10 itu. Dan ada 4 orang lain juga yang masuk Islam lewat jalur dakwah beliau, yaitu sahabat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Yang masuk Islamnya Masya Allah masih belia-belia gitu kan. Kayak misalkan sahabat Thalhah 13 tahun masuk Islam, tapi beliau anak juragan kaya raya dan dia seorang pebisnis juga, Masya Allah gitu ya. Dan nanti kan banyak sekali orang yang masuk Islam lewat dakwah beliau. Orangnya itu kalem gitu kan. Tapi ketika mendapatkan sebuah kebaikan, beliau tidak mau kebaikan itu untuk beliau sendiri, itu diajakin untuk pada orang lain juga. Dan ini kisah paling menarik adalah ketika beliau membeli sahabat Bilal. Ketika mau beli sahabat Bilal, maka beliau nanya kepada Sayyid tuannya Bilal bin Rabah, dengan harga berapa kau akan jual anak ini, yaitu budak ini, itu Bilal bin Rabah. Ya sudah, tentukan hargamu. Disebutkanlah arba'una uqiyah, 40 uqiyah, dan itu angka yang sangat fantastis, mahal sekali, dibayar, Masya Allah. Nah, kata itu tuannya Bilal bin Rabah mengatakan, lah, engkau bodoh sekali wahai Abu Bakar, harga itu terlalu mahal, bahkan ketika engkau membelinya dengan 1 uqiyah itu sangat kemahalan, apalagi ini sampai 40 uqiyah gitu. Wahai Umayyah, kalaupun misalkan kau tidak menjualnya kecuali dengan angka 100 uqiyah, pasti aku akan beli. Loh, kau juga wahai Umayyah, kalau misalkan kau jualnya tidak 40, kalau 100 nih, aku beli juga yang 100. Masya Allah. Ini orangnya, Masya Allah, secara harta memang luar biasa. Tapi ada satu momen, di mana ketika Rasulullah itu, beliau sedang sholat di depan Ka'bah. Ketika sholat di depan Ka'bah, ini beliau didatangi Uqbah bin Abi Mu'ayth. Rasulullah sedang sholat dan didatangi Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ketika sedang sholat itu, Rasul dicekik dari belakang, sampai dicekik yang sangat kuat gitu kan. Abu Bakar melihat hal itu. Apa yang dilakukannya? Beliau langsung datang membela Rasulullah dan menggantikan posisi Rasulullah. Ketika itu, sahabat Abu Bakar membela Rasulullah dan Uqbah bin Abi Mu'ayth pun merasa marah dengan pembelaan Abu Bakar. Maka dialihkan kemarahannya dari kepada Rasulullah berpindah ke wajah ke Abu Bakar As-Siddiq. Dan apa yang dilakukan? Uqbah langsung mengambil terompahnya, terompah yang terbuat dari kayu itu, dia pukulkan ke wajah Sayyidina Abu Bakar, cepuk. Semua orang memperhatikan, Abu Bakar itu badannya kecil, beda kalau misalkan dengan Umar, ada potensi untuk berantem duel agak berimbang. Tapi sebelum tidak sebesar Sayyidina Umar bin Khattab. Apa yang terjadi? Masya Allah, habis itu beliau kulai pingsan di situ dalam kondisi wajah yang penuh dengan darah. Ketika diangkat, para sahabat sampai nggak mengetahui mana wajah, mana mata. Saking itu wajah penuh dengan darah.
maka diangkat, alhamdulillah belum masih dalam kondisi hidup, diangkat Al-Qabil ke rumahnya, maka semua keluarganya khawatir dengan apa yang dilakukan oleh Uqbah kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan apa yang terjadi? Semuanya menunggu. Sejam, 2 jam, belum pingsan. Setelah itu semuanya khawatir. Maka terjadi bersumpah di antara kaumnya Abu Bakar dan mengatakan ini pasti akan terjadi pembalasan antara kita dari Bani Tamim untuk Bani Quraisy yang lain yang telah memukul Abu Bakar As-Siddiq. Semua khawatir tentang kesehatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Qadar beliau alhamdulillah siuman. Ketika siuman, apa yang pertama kali ucapkan beliau? Beliau yang diucapkan adalah, bagaimana keadaan baginda Rasul? Hai Abu Bakar. Maka keluarganya marah kepadanya dan mengatakan, hai Abu Bakar, apa maksudmu? Ketika kami khawatirkan dirimu, ternyata kau mengkhawatirkan orang lain. Muhammad dalam keadaan baik-baik saja. Ya sudah, kalau Rasul dalam keadaan baik-baik saja, aku pun baik-baik saja. Ya sudah, ini makan dulu, enggak. Minum dulu, enggak. Terus kamu maunya apa? Aku harus meyakinkan bahwa Rasul benar-benar dalam keadaan baik-baik saja. Maka dibopong dengan tergopoh-gopoh, boleh sampai ke rumah Rasulullah. Ketika ketemu dengan Rasulullah, yes, semua keibadahnya sehat kembali. Beliau tidak mau makan, nggak mau minum, sampai ketemu Rasulullah. Inilah cinta sejati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada baginda Rasulullah. Ujiannya nggak ringan, babak belur sampai segitunya untuk membela Rasulullah, menjadi tamengnya Rasulullah. Dan beliau bahagia dengan hal itu semuanya. Dan apa yang terjadi? Nextnya adalah pembelaan Rasulullah dan persaksian Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, misalkan walladzi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang membawa dengan kebenaran, wa saddaqa bihi, dan orang yang membenarkan. Yang ja'a bisidqi, membawa kebenaran siapa? Baginda Rasulullah. Wa saddaqa bihi, dan membenarkan siapa itu? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ujian Allah untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga pembelaan Rasulullah suatu ketika Sayyidina Abu Bakar ini terjadi percekcokan dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Umar itu kan orangnya belak-belakan gitu ya, sahabat Abu Bakar orangnya lembut luar biasa. Maka saat itu beliau takut dengan kemarahan Umar, lari beliau sampai ke majelisnya Rasulullah, sampai sembunyi di belakang Rasulullah. Dan nanti saat itu ketika Umar mencari-cari dan dia merasa ada penyesalan, apa yang terjadi? Maka Umar pun datang untuk minta maaf pada Abu Bakar. Tapi Abu Bakar saking takutnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Abu Bakar sembunyi di belakang baginda Rasul. Ketika sembunyi di belakang baginda Rasul itulah, nanti Rasul akan memberikan pembelaan khusus untuk orang yang selalu membelanya itu. Ini diucapkan Rasulullah. Innallaha ba'asani ilaikum faqultum kadzdzabta. Sesungguhnya Allah mengutus aku untuk kalian dan kalian ucapkan kadzdzabta, engkau dusta, gitu kan. Wa qala Abu Bakar shadaqa. Tapi ketika itu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, engkau benar ya Rasulullah. Wa wasani bi nafsi wa malih, dan dia mengorbankan hartanya, dia mengorbankan jiwanya, gitu kan. Fal antum tariku li sahibi, apakah kalian mau meninggalkan sahabatku ini? Jangan ganggu dia, jangan ganggu dia, sampai 2 kali. Fama udhiya ba'da, maka setelah itu sahabat Abu Bakar tidak pernah tersakiti, dia selalu dijaga hati-hati. Kenapa? Ini ada ahibba Rasulullah, kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak persaksian-persaksian lain nanti kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang membuat ya dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, nunggu beduk di sore hari ini. Yuk, semoga kita berdoa dalam diri kita ada sifat-sifat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di dalam diri kita. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikanlah ia indah di dalam hati kami. Maka ini penting. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu babak belur, hartanya habis betul, gitu kan. Tapi beliau bahagia dengan itu semuanya. Wow, keren. Nanti endingnya apa? Allah akan mendapatkan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau menjadi ahli surga, dapat pembelaan dari Allah, dapat persaksian beliau wasaddaq bih, yang membenarkan ucapan baginda Rasulullah. Itu tidak ucapan Rasulullah, bukan ucapan sahabat, tapi ucapan Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang paripurna. Di dalam hal kekayaan, beliau orang kaya raya, orang yang sangat kaya raya. Beliau bukan mutazaki, orang yang mendapatkan zakat, tapi beliau adalah muzaki, orang yang memberikan zakat. Dan yang kedua adalah kisah ketika beliau mendapatkan ujian. Wow, keren. Beliau ahli sedekah, iya betul. Yang disedekahin banyak banget. Nah, salah satunya adalah Mistah bin Usasah. Ketika itu Mistah bin Usasah mendapatkan sedekah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Dan apa yang terjadi? Ternyata ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan musibah, ternyata Mistah satu di antara orang yang menjadi sumber persoalannya, yang ikut menyebarkan hoaxnya gitu kan, ketika Ibu Aisyah dituduh selingkuh dan sebagainya itu, maka Mistah menjadi orang yang ikut menyebarkan hoax ini. Sedangkan Mistah itu adalah kehidupannya selalu disupport oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang terjadi? Orang ini nanti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq belum mengatakan, aku bersumpah aku gak mau lagi mensedekahi Mistah. Ya, aku masih akan sedekah, tapi bukan untuk Mistah, tapi untuk yang lain. Aku tidak mau sedekah lagi untuk Mistah. Dan disitulah nanti Allah akan turunkan sebuah ayat. Saking cintanya Allah kepada sahabatnya ini, kepada hambanya ini, sahabatnya baginda Rasul, yang ngasih peringatan, yang ngasih ya nasihat itu langsung. Saking sayangnya Allah, itu nggak melalui baginda Rasul yang ingetin, langsung Allah kasih turunkan ayat gitu ya, untuk mengingatkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar jangan gitu. Jadi gini, kebayang kalau orang sedang care, peduli itu ya, Allah sedang peduli pada seorang hambanya, maka ketika hambanya belok dikit aja, itu langsung Allah memberikan rambu-rambu lagi. Maka berbahagialah ya Bunda ketika kita sedang berbuat salah gitu kan, kok dicolek dikit sama Allah, berarti tandanya Allah masih sayang sama kita. Ya, tapi kalau misalkan kita lagi salah, kurang tepat dan sebagainya gitu ya, ternyata Allah nggak pedulikan kita, itu malah astagfirullah, Allah nggak peduli lagi sama kita. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung turunkan wahyu dari langit, menyampaikan kepada Rasulullah bahwa sebelum turun ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah, maka tidak layak bagi orang yang memiliki kelapangan rezeki, was-sa'ah dan keluasan, ayyutu ulil qurba, mereka bersumpah untuk tidak memberikan kepada kerabat, wal masakin dan orang miskin, wal muhajirin dan orang muhajirin. Misal satu di kerabat, dua orang miskin, tiga muhajirin. Ya saat ini qadarah beliau kepleset, ngambil sikap yang kurang tepat itu. Fi sabilillah, dan dia orang muhajirin fi sabilillah. Wal ya'fu wal yasfahu. Nasihat itu langsung bahasanya nasihat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa itu ucapannya? Wal ya'fu, maka maafkanlah. Wal yasfahu, dan maka lapangkanlah dadamu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apa kamu nggak mau nih Allah kasih maghfirah kepadamu? Mau nggak sih dikasih maaf oleh Allah? Mau banget loh pastinya. Caranya gimana? Maafkan orang menyakitimu itu. Itu tanda cintanya Allah kepada seorang hamba. Jadi gini, Bapak Ibu, nanti kita juga akan introspeksi diri. Ketika kita diberikan ujian, bisa jadi itu adalah, dan kita mengatakan, wow keren, dan kita masih ridho dengan itu semuanya, dan itu pasti nggak ringan, pastinya nggak ringan. Nah, ketika tidak ringan itu, maka hadirkanlah Allah sedang cinta dengan kita. Kebayang kalau Allah tidak cinta dengan kita, maka cuek-cuek aja dan sebagainya gitu kan, berarti tandanya Allah sudah tidak peduli dengan kita. Jangan pernah bersalah paham bahwa ketika orang diberikan rezeki melimpah ruah sebagainya, tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Bukan. Tanda cinta Allah pada seorang hamba adalah ketika dalam qiyamul lail dia dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadir bermesra dengan Rasulullah taala. Maka itu tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Ataupun misalkan hambanya ternyata dia berbelok arah, kok menjauh dari relnya, dari kebenaran, maka apa yang terjadi? Di situ nanti berikan teguran, apakah bisa jadi kurang sehat badannya, rizkinya dimepetin gitu kan. Jadi untuk modal maksiatnya tidak ada lagi. Itu tanda Allah cinta. Tapi bisa jadi juga ada tanda cinta Allah itu adalah ketika diberikan harta lebih dan dia semakin semangat untuk bersedekah. Itu tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Jadi tandanya tidak harus berbentuk uang, tapi tandanya adalah ketika dimudahkan di dalam kebaikan. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah, sebaik itu orangnya gitu kan, selembut itu, masih loh ada yang menusuk dari belakang. Dan qadarah adalah orang terdekat. Ya, secara manusiawi normal sekali ketika beliau marah gitu kan. Dan ketika beliau bersumpah tadi untuk tidak bersedekah kepada Mistah, itu bukan karena beliau menjadi pelit setelah itu gitu ya. Tidak. Belum masih ahli sedekah, cuman sedekahnya bukan kepada Mistah, kepada yang lain. Tapi di situ Allah menegurnya, Allah sayang kepadanya dan diingatkan, jangan, wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah dan lapangkanlah. Dan alhamdulillah beliau memilih untuk apa? Ya sudah, kata beliau, wallahi, ini demi Allah, ya, bala wallahi inni lahabu ayyaghfirallahu li. Ya, demi Allah aku lebih berharap Allah mengampuni diriku. Dan belum faraja ila Mistah an-nafaqah allati kanat yunfiqu alaihi.
Dan beliau datang kepada Mistah dan beliau memberikan nafkah kepada Mistah bin Usasah. Wallahi la anzi'uha minhu abada. Dan demi Allah aku tidak akan pernah mencabut sedekah kepada Mistah selamanya. Di sini apa yang diamalkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ujiannya nggak ringan. Ada 3 amalan yang pahalanya itu unlimited. 1, puasa yang kita lakukan sekarang ini. Pahalanya unlimited, nggak ketahuan angkanya. Bahkan ulama bertanya-tanya, amalan apa yang pertama kali dihisab? Sholat pasti. Tapi amalan apa yang terakhir kali dihisab? Sebagian ulama mengatakan yang terakhir kali dihisab adalah puasa. Ya kita ini puasa. Kenapa terakhir kali dihisab? Karena Allah sendiri yang membalasnya, Allah sendiri yang mencatatnya. Wa ana ajzi bihi, kata Allah. Aku sendiri yang balas pada orang-orang yang puasa itu. Pahalanya nggak terdetek, ya, saking besarnya. Kalau yang nulis Allah, nyatat Allah pasti gede, nggak mungkin kecil gitu ya. 2, sabar. Pahala sabar tuh Masya Allah. Dari pagi kita sabar menahan gitu kan. Tidak makan ini dan itu, tidak menggujingkan orang lain, menjaga pandangan kita. Kita tahan semua. Apapun yang membuat Allah tidak ridho, kita tahan semuanya. Maka disitulah Masya Allah gitu ya. Ada pahala yang unlimited. Dan yang ketiga adalah, tadi 1 adalah puasa, 2 sabar, dan yang ketiga adalah pahala memaafkan. Pahala memaafkan itu besar ya, luar biasa. Ya kan enak Ustaz, dia tinggal minta maaf, tapi kan dia belum berbuat baik. Gak apa-apa, yang penting adalah hati kita, bahwa kita telah memaafkan. Mistah bin Usasah wallahu alam, apakah sudah memaafkan atau belum? Sudah meminta maaf atau belum? Tapi di kapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq memaafkannya? Ketika Allah mengatakan bahwa harusnya orang muslim gak gitu. Belum ingin mendapatkan maghfirah dari Allah, maka di titik itu pula belum memaafkan Mistah bin Usasah. Nggak peduli Mistah udah minta maaf atau belum, yang penting dia adalah pengen mendapatkan maghfirah dari Allah, maka belum memaafkan sahabatnya itu bernama Mistah bin Usasah. Maka nanti kita, Masya Allah, ini saking cintanya Allah kepada seorang hamba, sampai turun ayat spesial untuk beliau, gitu ya, saking cintanya. Wow, kerennya di awal tadi, setiap ujian-ujian ya, setiap perjuangan yang menghabiskan harta-harta ini sebagainya, Allah balas dengan cinta kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yuk kita berdoa, semoga sifat-sifat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mudah memaafkan, mudah bersedekah, lapang dada, lembut orangnya, ada di dalam diri kita, pasangan kita, dan keluarga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu sama dan terhubung.